9 Jewish priests, a plot of land on the Mount of Olives, and 5 red heifers. All these elements are in place for what some Jews and Gentiles believe is the key to building the third Jewish temple. Some also believe it indicates the coming of the Messiah. Welcome back. The Temple Mount is the site of the first and second Jewish temples. But for hundreds of years, it's been occupied by Muslim shrines. The Al-Aqsa Mosque and the Golden Dome of the Rock now sit on the site. But some Jewish people want to build a third Jewish temple. CBN correspondent Julie Stahl spoke with expert. September lalu, 5 ekor sapi darah merah tiba di Israel. Bagi sebagian orang Yahudi maupun non-Yahudi percaya bahwa sapi darah merah adalah salah satu elemen kunci yang dapat mengarahkan kaum mereka ke dalam masa pembangunan Bait Suci Yahudi ketiga. Sapi yang dikirim dari Amerika Serikat tersebut telah disimpan di lokasi rahasia dan rencananya akan dipindahkan ke Shiloh. Shiloh adalah kuil yang telah berdiri selama 400 tahun. Saat ini kaum Yahudi tengah mempersiapkan upacara sapi merah dan pembangunan Bait Yahudi ketiga di Bukit Zaitun, Yerusalem. Upacara sapi merah. Setelah 1900 tahun sejak kekalahan Yahudi dari Nazi, kaum Yahudi bertekad setiap harinya untuk kembali ke Yerusalem. Mereka setiap hari berusaha mewujudkan membangun bait ketiga di Yerusalem dan memperbaiki layanan bait suci. Yahudi membutuhkan para adumah atau sapi merah untuk memulai perbaikan layanan bait suci dan membangun bait ketiga. Dalam kitab Yahudi menyatakan bahwa hanya sapi merah yang dapat mengembalikan kemurnian Alkitab yang diperlukan untuk membangun kembali bait suci. Saat ini, beberapa persiapan untuk bait suci ketiga telah selesai, termasuk perlengkapan ibadah suci dan pakaian imam yang akan dikenakan oleh orang Lewi dalam ibadah bait suci. Selain itu, lebih dari 500 pemuda Yahudi keturunan suku Lewi telah dilatih sebagai imam bait suci untuk memenuhi tugas ibadah dan pengorbanan mereka. Menurut The Temple Institute, organisasi yang didedikasikan untuk mempersiapkan pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem, sedang mempersiapkan air pembersih diperlukan untuk secara ritual mensucikan area bukit bait suci, bejana suci, dan seluruh imam Lewi. Menurut manajemen proyek upacara ini, upacara sapi merah perlu dilakukan di Bukit Zaitun dan di tempat yang menghadap langsung ke tempat bait suci berdiri. Rabbi Yitzhak Mamo adalah salah satu pemilik tanah di Bukit Zaitun. Ia dan Ufne Yerusalem, sebuah kelompok yang melestarikan sejarah Israel dan bekerja untuk mendidik generasi masa depan kaum Yahudi. Rabbi Mamo menambahkan, dan kami berharap dalam 1,5 tahun dari hari ini, kami dapat menyelenggarakan upacara sapi merah yang akan menjadi langkah pertama menuju bait suci. Untuk melaksanakan upacara sapi merah, kaum Yahudi membutuhkan pendeta yang suci. Menurut Mamo, The Temple Institute telah memiliki 9 pendeta Yahudi yang dianggap suci dan mampu memimpin upacara. Sapi merah yang saat ini sudah berada di tangan Israel ditemukan oleh Byron Stinson dari Bone Israel. Stinson menemukan sapi merah tersebut di Texas, Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara dengan CBN News, Byron Stinson menyebutkan bahwa kaum Yahudi dapat menggelar upacara sapi merah pada 2024, bertepatan dengan Hari Paskah. Stinson percaya ini akan menjadi kesempatan pertama untuk upacara itu dalam 2000 tahun, dan bahwa proses menuju pembangunan kuil Yahudi ketiga dimulai ketika orang-orang Yahudi mulai kembali ke tanah perjanjian. Penulis Joel Rosenberg menulis tentang kuil ketiga dalam novelnya, The Cover Scroll. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memiliki pandangan berbeda mengenai masalah ini. Umat Yahudi sebenarnya terpecah belah. Apakah Mesias sendiri yang harus datang dan membangun bait suci? Atau Anda yang membangun bait suci dan Mesias datang? Jadi, di antara orang-orang Yahudi, Israel yang peduli, itu sebenarnya mereka terbagi menjadi 2 kelompok yang berbeda. Rosenberg menambahkan, sebagian besar warga Israel tidak memikirkan dan tidak peduli, dan sebenarnya akan sedikit khawatir jika membicarakan tentang kuil ketiga, karena mereka sudah mempunyai cukup banyak masalah.
Misteri sapi merah betina. Para rabi Yahudi menganggap sapi merah sebagai salah satu misteri terbesar Taurat. Bahkan mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin abu hewan kurban bisa mensucikan diri dari dosa dan kekotoran batin. Dalam sebuah paradoks, abu yang disucikan ini juga membuat siapapun yang terlibat dalam persiapan upacara lembu merah masuk dalam keadaan najis. Perintah mengenai lembu merah adalah suatu misteri sehingga para rabi menempatkannya dalam kategori cukim atau ketetapan Tuhan yang tidak dapat dipahami oleh pemahaman manusia yang terbatas. Beberapa orang bijak Yahudi percaya bahwa upacara sapi merah ada hubungannya dengan dosa anak lembu emas. Sapi merah diyakini berfungsi sebagai penebusan atas perbuatan dari penyembahan anak lembu emas ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Sapi merah yang dibakar dalam ritual upacara ini memiliki beberapa kriteria, sesuai dengan yang tertuang dalam kitab Bilangan Yahudi. Beberapa kriterianya adalah sapi merah harus benar-benar sempurna warna kemerahannya. Selai bulu berwarna putih atau hitam akan menggugurkan kualifikasinya. Usianya harus 3 atau 4 tahun, harus bebas dari segala jenis kecacatan internal maupun eksternal. Tidak boleh dan belum pernah digunakan untuk pekerjaan fisik apapun.